Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita, saudara, di tanggal 24 bulan 5 2025. Terus kita menghampiri Tuhan pagi ini, saudara. Kita serasa merindukan Dia untuk berkata-kata di tengah kita. Kita percaya firman-Nya menjadi landasan kehidupan kita. Pagi ini biarlah rasa cinta, rasa haus dan lapar untuk mendengarkan suara Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan hati kita. Sebelum kita lakukan aktivitas kita berdoa, kita minta Roh Kudus sampaikan isi hatinya yang akan menguatkan kita pastinya pagi ini untuk kita melalui satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, satu hari lagi memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami boleh datang, kami boleh menghampiri tahta-Mu pagi ini Tuhan, untuk kami boleh disegarkan, untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu, kami dikuatkan, kami diperbaharui kekuatan kami. Engkau melepaskan kami Tuhan dari setiap yang jahat, dan pagi ini kami rindukan Tuhan, Engkau isi hati kami dengan firman-Mu. Pagi ini kami rendahkan hati kami, biar Engkau berkata-kata Roh Kudus di tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu, rema-rema yang baru buat setiap kami, untuk kami boleh Tuhan pegang buat firman-Mu satu hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari Tuhan ingatkan untuk panggilan tugas kita untuk kita pergi, dikatakan, dan beritakan Injilnya. Dan saya percaya ini menjadi bagian buat setiap kita, tugas kita menjadi orang percaya untuk kita menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini, saudara. Dan biarlah Tuhan membantu kita untuk kita boleh mengaplikasikan, untuk kita mentaati setiap panggilan ini, saudara, untuk kita pergi beritakan Injilnya, menjadi saksi Kristus atas seluruh dunia ini, saudara. Dikatakan temanya pergi dan beritakan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, pergi dan beritakan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Dan bacaan kita, saudara, dikatakan yang menjadi landasan buat perenungan kita pagi ini, Matius 28 ayat 16 sampai 20, tentang perikop perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bagaimana murid-murid taat untuk datang untuk menantikan waktunya di mana Tuhan akan terangkat ke surga, saudara. Di ayat 17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Bagaimana Tuhan menyatakan ini, bahwa waktu Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan dosa manusia yang ada, dikatakan kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, katakan perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan inilah perintah yang diberikan buat setiap kita, pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang percaya. Dikatakan untuk kita pergi, saudara, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saya percaya ini tugas kita, bukan hanya tugas hamba Tuhan saja yang mungkin di gereja, tapi setiap kita punya panggilan untuk kita pergi, untuk kita nyatakan ini, bahwa kita menjadikan bangsa ini, saudara, menjadi bangsa muridnya Tuhan. Dalam pengenalan mungkin kita berbagi untuk kita boleh menyampaikan berita keselamatan, berita anugerah, saudara, atas setiap sekeliling lingkungan kita, untuk mereka menerima Yesus, dan mereka dibaptis, sudah dikatakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka, ini yang luar biasa, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Biarlah setiap firman yang kita baca, setiap perintah yang Tuhan nyatakan buat setiap kita ajarkan, saudara. Minimal kita beritakan, saudara. Kita beritahukan buat setiap orang yang ada, untuk mereka boleh mendengar, mentaati setiap perintah yang Tuhan nyatakan buat setiap kita, dan mereka juga boleh mengalami. Dan ketahuilah, ini yang penting buat tugas yang Tuhan berikan buat setiap kita, pemberitaan Injil yang ada untuk kita pergi. Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita, untuk kita boleh
pergi dan beritakan Injil, dikatakan untuk mengajar segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan jadi teladan buat setiap kita untuk kita beritakan. Dan poinnya saudara ayat 19 dan 20 ini saudara yang menjadi perenungan kita. Saudara dikatakan sekali lagi saya baca. Karena itu pergilah ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saya percaya keselamatan itu boleh terjadi oleh karena penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam pembaptisan dikatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di mana mereka setiap kita akan mendapatkan kelahiran yang baru di dalam Tuhan. Ayat 20, dan ajalah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Biarlah kita terus untuk kita mengajarkan, untuk kita berbagi, untuk kita boleh menceritakan saudara tentang perbuatan-perbuatan, perintah-perintahnya dikatakan yang sudah kita dengar itu kepada orang-orang sekeliling kita. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roma 10 ayat 14-15 juga dikatakan 14, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, dibilang bagaimana orang bisa datang kepada Tuhan untuk memanggil Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia kalau tidak ada yang memberitakan, saudara dikatakan berikutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Dan poin penting ini saudara, mungkin seringkali yang hal sederhana yang kita lakukan adalah memperdengarkan tentang keselamatan yang hanya boleh terjadi atau yang terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Dia saja, jalan kebenaran dan hidup itu adalah di dalam Yesus. Ini perlu kita perdengarkan saudara, untuk hasil, untuk output yang baiknya Roh Kudus akan mengerjakannya. Saudara, saya percaya bagian kita memberitakan ini saudara, bahwa hanya di dalam Dia saja keselamatan itu. Ayat 15, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan itu dapat mendengar tentang keselamatan, berita keselamatan jika tidak ada yang memberitakannya. Dan kemudian bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus, dikatakan seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan biarlah hari ini saudara kita mendengar firman ini, pergilah, dan saya percaya ini adalah perkataan pengutusan yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya atas setiap kita. Buat teman-teman yang mendengarkan hari ini, Tuhan perintahkan, Tuhan utus kita untuk orang-orang percaya untuk pergi dan beritakan Injil-Nya. Dikatakan yang menarik di sini perkataan firman Tuhan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan biarlah ini menjadi tugas kita, tanggung jawab kita saudara, kita pergi dan beritakan Injil-Nya. Ini adalah tugas pengikut orang-orang percaya, pengikut Kristus yang sudah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 1 Korintus 9, 16-18 juga dikatakan ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Karena ini tugas kita, karena ini tanggung jawab kita, dan biarlah kita tidak punya alasan dikatakan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Artinya memang ini menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Celakalah aku, ini menarik Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya memberitakan Injil ini dibilang memang menjadi tanggung jawab kita, dan celakalah aku dikatakan jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti artinya kita menjadi orang yang acuh saudara kalau kita tidak memberitakan ini saudara. Karena ini poin penting yang Tuhan mau kita kerjakan, untuk kita lakukan. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, dikatakan. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada aku saudara. Ayat 18, kalau demikian apakah upahku, dikatakan. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bahwa di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kita memberitakan Injil bukan karena ada imbalan, karena kita mau mendapatkan reward di dalamnya, tetapi kita memberitakan Injil karena kita dikatakan
memang adalah keharusan buat setiap kita untuk sebagai orang percaya kita berdampak, kita berbagi atas setiap keselamatan yang sudah kita terima, kita bagikan. Kita tidak menjadi orang yang hanya peduli dengan keselamatan atau hak kita sendiri atau kepentingan kita sendiri, tapi kita mau berbagi dengan sesama kita bahwa keselamatan yang sudah kita terima kita bagikan, kita nyatakan buat sekeliling kita. Dan makna rohani dikatakan di Matius 28 ini sudah 19-20 tentang temanya pergi dan beritakan. Tugas kita sebagai pengikut Kristus dikatakan tentang Injil ini. Yang pertama adalah poinnya adalah tugas agung. Di Matius 28 19-20 ini menekankan untuk tugas kita memberitakan Injil adalah tugas agung yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu kita. Tugas ini tidak hanya terbatas pada murid-muridnya saja, artinya bukan 11 orang itu saja saudara, 12 orang itu saja, tetapi juga berlaku untuk semua pengikut Kristus. Artinya berlaku atas setiap kita, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah mengalami baptisan dia. Saudara, saya percaya ini adalah tugas agung yang Tuhan berikan. Tuhan utus setiap kita, orang-orang yang percaya, anak-anaknya, untuk kita menyatakan ini juga sudah, untuk memberitakan Injilnya. Yang kedua, memberitakan Injil kepada semua bangsa dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa tanpa terkecuali. Dan saya percaya ini juga membuat waktunya akan semakin dipersingkat, karena firman Tuhan katakan waktu kegenapan segala sesuatu buat Injilnya sudah diberitakan ke seluruh dunia dan orang-orang sudah mendengar. Dan saya percaya ini adalah waktunya awal tibanya, di mana waktu dari kesudahan itu saudara. Dan ini berarti bahwa kita juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbagai latar belakang dikatakan, budaya dan bangsa. Dan saya percaya Tuhan pastinya menempatkan di mana kita ada, mungkin di wilayah keluarga kita, mungkin di wilayah suku kita, mungkin saudara kita bisa memberitakan ini, untuk memberitakan Injilnya saudara. Dikatakan berbagai latar belakang, budaya dan bahasa. Yang berikutnya adalah baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dikatakan. Ayat ini menekankan pentingnya baptisan, dikatakan tanda penerimaan iman Kristen. Baptisan juga merupakan simbol dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Artinya waktu kita memberitakan tentang baptisan ini, artinya buat setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka mengalami kematian, artinya mereka akan ditenggelamkan dalam kolam baptisan yang ada, dan mereka akan dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus, serta Roh Kudus akan turun atas mereka saudara. Dan berikutnya adalah yang keempat adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini juga menekankan bagaimana kita harus mengajar orang-orang untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Mungkin kesaksian hidup kita yang sudah kita menerima setiap firman, dan pengalaman firman itu sudah bekerja dalam kehidupan kita, memberkati kita saudara. Perintah-perintahnya kita boleh bagikan buat setiap orang selain kita saudara. Ini berarti bahwa kita harus mengajar saudara mereka tentang ajaran Kristus dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa berbagi pengajaran ini dalam sekeliling, mungkin buat orang-orang yang ada di kantor kita, mungkin ada di komunitas kita, mungkin ada di lingkungan keluarga kita saudara. Kita mulai bagikan ini saudara, dan bagaimana mereka dapat menerapkan buat ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir saudara, yang berikutnya, yang kelima adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini menekankan bahwa Yesus akan menyertai kita, Dia Immanuel senantiasa bahkan sampai akhir zaman. Ini berarti bahwa kita tidak pernah sendiri dalam tugas memberitakan Injil. Roh Kudusnya akan menyertai kita. Roh Kudusnya akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu, bagaimana apa yang kita katakan, apa yang kita mungkin sampaikan untuk kita beritakan saudara. Saya percaya Roh Kudus akan membantu kita. Dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, Matius 28 ayat 19-20 ini saudara yang kita boleh pahami. Yang pertama adalah memberitakan Injil kepada orang di sekitar kita. Kita dapat memberitakan Injil kepada orang sekitar kita seperti keluarga, orang terdekat, teman kita, tetangga kita.
Kita dapat melakukan ini dengan membagikan pengalaman kita tentang Yesus, bagaimana ia telah mengubahkan hidup kita. Seringkali mungkin bukan hal-hal yang mendikte orang, tetapi biarlah setiap kehidupan kita cerminan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Kita beritakan, kita ceritakan kesaksian-kesaksian hidup yang mengubahkan, kesaksian hidup yang memberkati, itu boleh kita beritakan. Yang kemudian yang kedua, mengajak orang-orang untuk menjadi murid Yesus. Ini penting, seperti hari ini, seperti perenungan kita disciple lunch, bagaimana kita belajar seperti seorang murid. Kita bukan orang-orang yang mungkin secara rohani kita seperti orang yang memiliki teologi ya sudah dikatakan, tapi biarlah hal yang sederhana kita belajar untuk mengajak orang untuk menjadi murid. Kita dapat mengajak orang-orang untuk menjadi murid Yesus dengan membagikan ajaran Kristus, bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hari ini dalam perenungan sederhana, saat teduh yang mungkin sederhana, yang kita mungkin dapatkan rema, setiap pembacaan firman Tuhan yang kita dapat dengarkan dan kita bagikan. Yang berikutnya, yang ketiga saudara, yang ketiga adalah mengajar menerima baptisan orang-orang yang percaya. Kita dapat mengajak untuk baptisan ini saudara, kita beritakan tentang baptisan orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai tanda penerimaan iman Kristen. Kita memastikan ini saudara untuk kelahiran baru. Melalui baptisan ini kita sampaikan, kita ajak mereka untuk mereka mengerti tentang baptisan. Yang kemudian yang keempat saudara, mengajar orang-orang tentang ajaran Kristus. Kita dapat mengajar orang-orang tentang ajaran Kristus, bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus membantu kita tentang mengaplikasikan ini saudara atas setiap firman yang kita mungkin sudah terima. Kita bagikan saudara, kita ajarkan, kita boleh bagikan buat orang sekeliling kita. Dan yang terakhir, membangun komunitas Kristen. Ini yang penting. Waktu kita sudah menjadi berkat, mungkin sudah kita sampaikan ajarannya, kita sudah membagikan tentang baptisan dan perintah-perintah, dan kita perlu yang terakhir membangun komunitas Kristen. Kita dapat membangun komunitas Kristen dengan mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah dikatakan, dan kegiatan lain yang dapat memperkuat iman kita, membantu kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan biarlah dalam persekutuan yang ada, dalam setiap komunitas yang ada, kita dapat dibangun, kita dapat dikuatkan dengan orang percaya sekeliling kita, dan kita saling dibangun di dalamnya. Dan terakhir, dengan menerapkan Matius 28 ayat 19-20 ini saudara, di kehidupan sehari-hari kita dapat menjadi bagian dari tugas agung untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, membangun komunitas Kristen yang kuat lebih lagi. Bapa, terima kasih pagi ini Tuhan, firman-Mu yang sederhana mengajar kami untuk kami pergi dan beritakan Injil. Ini adalah tugas kami sebagai pengikut Kristus, dan kami percaya Tuhan menolong setiap kami Tuhan untuk kami boleh aplikasi dalam kehidupan kami. Yang pertama, beritakan Injil kepada orang-orang sekitar kami. Kami terus Tuhan berbagi buat setiap firman, setiap pengajaran tentang keselamatan itu atas setiap orang-orang sekeliling kami. Kemudian yang kedua, mengajak orang untuk menjadi murid Kristus. Kami terus Tuhan dapat memberi diri untuk menginformasikan, memberitakan bahwa setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan harus menjadi murid Kristus. Mereka boleh mengalami pembaharuan pertobatan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kami juga boleh mengajarkan yang ketiga, menerima baptisan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan sekalipun juga Tuhan, untuk mereka boleh mengalami buat kebangkitan, kematian, kebangkitan, penerimaan iman Kristen. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengajarkan orang tentang ajaran Kristen. Untuk setiap ajaran yang kami terima, kami bagikan untuk mereka boleh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, membangun komunitas Kristen yang akan menguatkan setiap kami. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan, kami ukir dalam hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh mendengar aplikasi di kehidupan kami. Biar Tuhan menolong. Kiranya pagi ini sebelum kami lakukan tugas kami, kiranya tangan-Mu terular setiap kami, memberkati setiap kami. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manusia Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami serahkan hidup kami, terus kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, tetap kerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita pergi dan beritakan Injilnya, yang menjadi tugas kita sebagai pengikut Kristus. Dan biarlah Tuhan membantu menolong kita untuk kita boleh menerapkan ini dalam kehidupan kita.
dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom. God bless you.